katakan ya. Tidak cukup memberitahukan, tidak cukup menjelaskan, harus menjual. Apa bedanya antara tell dan sell? Hello, I'm James Gui. Welcome back to Positive Business Ideas. Saya ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Anda ya. Coba pikirkan sejenak. Setiap kali Anda komunikasi dengan orang, bisa satu persatu dengan teman Anda, dengan saudara keluarga Anda, atau dengan customer Anda, atau dengan banyak orang. Pokoknya setiap kali Anda komunikasi sama orang, apa tujuannya? Coba pikirkan. Saya kasih waktu 15 detik untuk Anda pikirkan. Setiap kali Anda berkomunikasi dengan orang, apa tujuannya? Oke. Ada orang bilang tujuannya berinteraksi, tujuannya untuk menyampaikan satu pesan, tujuannya supaya nggak salah paham, dan sebagainya ya. Tujuan dari setiap kali Anda berkomunikasi dengan orang adalah Anda mau dia katakan ya. Betul nggak? Ada usulan ke dia, Anda ceritakan usulan Anda, dan Anda mau dia katakan ya. Ya, saya mendukung, ya saya setuju, ya saya akan hadir, ya saya ACC, ya saya mau beli, ya saya akan sebarluaskan program ini yang bagus kepada orang lain. Pokoknya ya. Ya, saya mau ikut serta. Betul kan? Bahkan sama keluarga pun. Teman keluarga Anda mau makan di restoran ini, Anda pula mau makan di restoran itu. Dan Anda meyakinkan mereka tentang makanan yang lezat yang ada di restoran itu kan. Dan akhirnya mereka, ya udahlah makan ke sana aja. Tuh ya kan? Oke. Mereka mau nonton film ini, Anda mau nonton film itu. Anda harus meyakinkan dia kenapa film ini lebih enak daripada film itu. Dan ujung-ujung mereka, ya ikut ya kan. Setiap kali Anda komunikasi, Anda mau orang katakan ya. Kalau setelah ngomong sampai berbusa, orang katakan tidak. Untuk apa Anda ngomong? Mendingan dari awal nggak usah ngomong. Betul kan? So, the purpose of communication is always you say something to them and they say yes. Ingat ya, setiap kali Anda berkomunikasi kepada orang, tujuannya adalah mau orang katakan ya. Nah, untuk mau orang katakan ya, tell itu tidak cukup. Tell itu tidak cukup. Oke? Kenapa sekedar tell tidak cukup? Tell itu kalau dalam bahasa Indonesia memberitahukan, menjelaskan. Nah, kalau Anda tell, akibat dari tell adalah orang sudah tahu. Oke, saya pindah ke halaman berikutnya. Akibat dari tell adalah orang tahu. Tapi belum tentu mau. Dia tahu sih, dia tahu. Tapi belum tentu mau. Bahkan tidak mau. Contoh, wah bagus ya. Oh ya, keren loh, gagasannya keren. Wow, keren. Jadi Bapak ikut serta Pak? Enggak lah. Bapak beli Pak? Enggak lah. Tapi ide kamu bagus. Bapak ikut? Enggak. Oke ya, itu tell. Tell adalah memberitahukan sehingga hasilnya orang tahu. Mau nggak? Belum tentu. Kenapa? Tujuannya memberitahu. Tapi kalau Anda mau orang katakan ya, memberitahu tidak cukup. Anda tak boleh tell. Tidak cukup untuk tell. Anda harus sell. Sell. Menjual gagasan Anda. Menjual gagasan Anda sehingga akibatnya orang beli gagasan Anda. Beli itu adalah mau. Oke? Dia tahu syukur, nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting mau.
Betul, yang penting mau. Tujuan dari sell adalah buat orang katakan ya. Syukur-syukur dia tahu, kadang-kadang dia nggak terlalu tahu. Kok nggak terlalu tahu juga mau? Iya, Anda mau nonton satu film. Apakah Anda udah tahu ceritanya? Belum tahu. Belum tahu kan mau nonton? Betul kan? Belum tahu ceritanya kan nonton? Nah, karena mau. Mau kan? Nah, oke. Jadi, ingat ya, kalau Anda mau orang katakan ya, tidak cukup memberitahukan, tidak cukup menjelaskan, harus menjual. Apa bedanya antara tell dan sell? Oke, kalau kita tell, kita cenderung menjelaskan what dan how. Oke, kita jelaskan teknisnya, seluk-beluknya, prosesnya. Tapi kalau kita sell, kita hanya jelaskan why. Why? Kenapa? Kenapa kalau dia katakan ya, dia untung? Kenapa kalau dia katakan tidak, dianya yang rugi? Sehingga beban ada pada dia. Sehingga dia rasa, kalau saya mau katakan ya, saya dapat nikmati manfaatnya. Dan sebaliknya kalau saya katakan tidak, loh yang rugi saya loh. Jadi gimana ya? Mau nggak ya? Dianya jadi galau. Bukan kita yang jadi galau, dianya jadi galau. Oke? Dan karena dia bayangkan, kalau dia katakan ya, dia bisa bayangkan dia dapat manfaatnya, dia dapat menikmatinya. Wah, enak ya, menggiurkan ya, dia katakan ya. Dan sebaliknya, dia juga bayangkan kalau dia katakan tidak, dia tidak dapat menikmatinya, bahkan dia akan rugi. Maka itu mendorong dia katakan ya. Jadi kalau Anda mau orang katakan ya, mau, ada unsur umpannya, enaknya, tapi sekaligus ada ruginya, ada sakitnya. Jadi umpannya tarik ke sini, sakitnya mencabuk dia maju. Baru dia katakan ya. Tell tidak ada gituan kok. Tell nggak ada gituan. Nggak ada manfaat, nggak ada untung, nggak ada ruginya. Kalau nggak ada untung, nggak ada rugi, siapa di bumi ini mau keluar duit? Betul ya? Siapa mau ambil resiko katakan ya? Kalau Anda mau orang katakan ya, Anda harus sell. Nah, banyak orang bilang, saya tidak pinter sell. Saya bukan orang sales. Halo, mau makan di restoran A dibandingkan di restoran B aja perlu sell. Mau nonton film A dibanding dengan film B pun perlu sell. Mau membujuk anak Anda belajar dibandingkan dengan main game pun perlu sell. Betul kan? Ya. Anda punya ide, Anda mau sampaikan kepada atasan. Anda harus sell ide Anda kok. Jadi orang-orang yang tidak nyaman dan tidak suka sell, umumnya dia nggak bisa meyakinkan orang. Dan akibatnya dia justru mengikuti arus orang lain. Tapi kalau Anda mau gagasan Anda diterima, suka tidak suka, Anda harus bisa, jangan tell, tetapi Anda harus sell. Hanya dengan sell saja baru orang mau katakan ya. Dan bukankah itu tujuan satu-satunya komunikasi? Yaitu setelah Anda berkomunikasi, orang katakan ya. So starting from today, don't just tell, start to sell. I'm James Gui for Positive Business Ideas.